di mana beliau tahu di ruangan itu ada Zaid bin Sabit. Zaidnya mau keluar, udah beres selesai dengan urusannya. Ibnu Abbas tahu Zaid mau keluar, diambilin untanya, ditaruh di depan ruangan. Ibarat kalau zaman sekarang mobilnya diambilin dari parkiran, disetirin. Kata Zaid, "Hai Ibnu Abbas, kenapa engkau melakukan itu?" Apa jawaban Ibnu Abbas? "Beginilah cara kami diajari untuk memperlakukan ulama kami." Zaidnya nggak mau kalah, maka berikan tanganmu wahai Ibnu Abbas. Kasih, bingung untuk apa? Tangannya dicium, ditarik ke Ibnu Abbas. "Kenapa engkau melakukan itu?" Dijawab oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, "Beginilah cara kami diajari untuk memperlakukan ahlul bait, keturunannya Nabi, keluarganya Nabi." Ini dua orang beradu argumen sampai berani yang salah dilaknat Allah saking yakin benernya. Begitu ketemu kayak begitu, gak berantem. Kadang-kadang punten kita sesama muslim masih berantem. Guru kami ingat sekali pernah menasehati, kalau sesama muslim masih bertengkar, sederhana, alasan paling kuatnya satu, kurang ilmu, udah gitu. Karena kalau bicaranya ilmu, bismillah udah benar-benar dijaga, masya Allah, luas udah bahasa. Dan akhirnya kita tahu punten ya, salah satu tujuan kita ngaji kalau mau jujur apa sih? Yang saya tahu tujuan kita ngaji selain tentu kenal Allah, kenal Rasul, dekat sama Allah, salah satu tujuan paling utamanya adalah kita makin tahu kekurangan diri sendiri, bukan makin jago nyari kekurangan orang lain. "Oh tapi ini orang beneran salah," ya dikasih tahu, bukan di neraka-nerakain. Dia beneran salah pun kita meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Punten ya, cara paling gampang ini kita ngaji, setan gak suka nih. Cara paling gampangnya gimana biar pahala kita ngaji gugur? Beres ngaji dibikin ngerampok bank itu rame-rame? Enggak, sulit bagi setan juga. Cara paling gampang gimana? Ganggu hatinya. Ketemu nanti pas nyampe rumah, ketemu tetangga yang jarang kelihatan ngaji. Kita baru pulang dari Atin, dikasih was-was, ngaco tuh lihat tetangga kamu, gak kayak kamu, gak suci, meni males ngaji dia mah. Punten, belum tentu. Bisa jadi itu orang malamnya kita lagi ngorok, dia lagi tahajud, dan dia tahajudnya nggak live TikTok soalnya. Kita mungkin zuhur salat 2:30, asar 5:30, subuh kadang 9:30. Dia mungkin kerja juga kejaga 5 waktu, masjid di mana-mana ada kok. Dia harus berangkat kerja dari sebelum terang, sebelum subuh udah berangkat, setelah gelap beres, habis isya juga belum pulang. Gak ada yang tahu, ternyata dia yatim piatu, anak sulung dari 5 bersaudara, harus ngurus adiknya. Ibu jujur sok, bisa nyampe ke sini kadang kalau mau jujur alasannya, ibu nggak kerja, nggak, suami mampu soalnya. Kok suami mampu? Alhamdulillah dulu mertua nyekolahin suami saya tinggi sekolahnya. Kok mertua sekolahnya tinggi? Ya alhamdulillah menengah ke atas. Kok uangnya banyak menengah ke atas? Ya kalau gitu mah semua juga dari Allah. Nanti kita bisa nyaman ngaji di sini tanpa harus jualan, mikirin nyari makan di luar sana. Karena kitanya yang udah soleh atau karena Allah yang tolong? Allah yang tolong. Terus baru ngajinya geser sekali, ketemu sama yang belum ngaji, dikasih was-was syaitan, ngerasa diri lebih bener. Aduh, kalau Allah mau bisa dia yang ahli taat, kita yang dibiarin maksiat. Allah juga tahu kok kita kalau sendirian ngapain aja. Ini yang lagi ngomong juga Allah tahu dosanya kayak apa. Kalau sendirian ngapain aja. Kenapa masih pada datang? Allah tutupin aja. Alhamdulillah ya. Ya gitu tiba daya syaitan. Nggak akan berantem asli. Sadar betul soalnya. Maka istilah kita kalau bisa bicara ngaji di sini pengen nyari ilmu, punten Bu, saya mohon maaf sebetulnya. Saya mah nggak ada ilmunya. Kalau pengen nyari ilmu kalian udah punya Google.
Ya kan? Coba sob, itu YouTube, nyari ulama apa aja ada. Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia, misalkan ibu orang Rusia ya, cari yang bahasa Rusia, dicariin yang ngomong Rusia. Pengen belajar ke yang udah meninggal, cari video Buya Hamka, masih ada. Kayak Haji Zainuddin MZ masih ada. Kan dulu orang nyari hadis tuh berkelana. Itu kamu dengar dari mana? Dari syekh itu. Di mana dia tinggal? Di Damaskus, Suriah. Berangkat 2 bulan. Nyampe syekh ini di mana? Gak ada Google, gak ada fotonya. Dicari, oh beliau udah wafat. Wah, saya mau nyari hadis. Oh, beliau punya murid 10. Di mana tuh? Didatengin satu-satu, nyari satu hadis ya teh. Kita bicara nyari ilmu, masya Allah internetnya amat sangat dimudahkan, masya Allah. Tapi bismillah kalau kesini nyari ilmu, punten yang ngomong nggak punya ilmu. Tapi bismillah kita yakin datang ke sini pengen kenal sama Allah, pengen yang nambah tuh yakinnya, bukan nambah ilmunya aja. Ya. Karena kalau yang nambah udah yakinnya beda. Kenapa sih kita takut hidup? Salah satu alasannya kan gak yakin. Gak yakin jaminan Allah tentang rezeki, makanya berani nyuri. Kenapa ada suami pelit ke istri? Gak yakin kalau kita kasih ke istri Allah bakal kasih berkali-kali lipat, makanya jadi pelit ke istri. Betul? Mau direkam gak buat si bapak? Bisi ini ya. Tapi kelihatannya bapaknya udah dermawan semua ya. Kurang yakin. Kenapa berani nyolong? Sama gak yakin rezeki udah dijamin. Asli ya. Saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu kita masih di rahim. Kalau belum diterima semua nggak boleh mati ibu, demi Allah. Udah terkapar kok di kasur, masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Begitu juga yang pengen nyerah, saya udah capek kok, pengen mati aja, tiduran dia di atas rel. Keretanya lewat masih nggak mati bu, masya Allah. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia salah info ya. Kan bukan petugas KAI ya. Di Thailand ada kejadian kayak begini. Istri hamil tua, suaminya selingkuh. Ada Will, tahu Will? Wanita idaman lain. Ya. Sakit hati, masuk ke rumah minum botol, keminum 2 botol, entah buat bersihin WC, entah sabun, keminum, gelap. Bangun-bangun di rumah sakit. Nanya ke dokter, kok saya masih hidup dok? Dijawab, larutan yang ibu minum, satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral. Bukan waktunya, nggak bisa. Tahu kisah bapak-bapak yang jatuh ke sumur? Ada yang belum tahu? Izin diulang ya. Murojaah ini ada nilainya ini dan ini kisah nyata. Ada bapak-bapak jatuh ke sumur, minta tolong, ditolongin lah, turun timba, naik dia ke atas. Biar tenang, dikasih minum susu. Begitu udah tenang, ditanya, bapak kenapa bisa jatuh? Gak tahu ya. Bentar, saya peragain. Tadi saya berdiri di sini, terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati. Apa hikmahnya? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya dia nggak boleh mati, harus naik dulu, dia jemput. Selesai dijemput, silakan mati. Beneran? Gak bisa. Ya. Tadi pagi ada yang udah sarapan, ada yang pakai ayam. Hitung jarak dari ibu ke piring sama jarak ayam ke piring, jauhan mana? Jauhan ayam. Apalagi kalau pakai ikan, entah berenang di mana, nyampe mateng lagi. Ya. Kok saya makannya mie instan? Oke, ngomongin tepung ya. Saya pernah kajian di pabrik Bogasari tepung. Saya tanya, Pak, ladang gandumnya di mana ini nyediain tepung se-Indonesia? Oh, di Kanada sama di New Zealand. Wah, Masya Allah, berarti ibu tiap makan mie instan impor dari Kanada. Kalau ibu pernah ke Kanada, boro-boro ya.
happy itu makanannya. Tinggal rebus, kadang malas direbus, remes satuin sama bumbunya. Apalagi lahir, asinya nggak ada, Allah ciptain sapi. Sama, saya penasaran juga kajian di Frisian Flag sama Cimory. Pak, ini kandang sapinya di mana? Nyediain sapi se-Indonesia? Nyediain susu se-Indonesia? Dijawab, di New Zealand. Oh, Masya Allah, nyampe we susunya. Pertanyaannya, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, tapi susunya. Bukan susunya, tapi air susunya. Susunya mah gantung di sapinya. Kegocek ya. Ya punten, dia bercanda. Tapi udah bener. Bener. Ini gini nih. Ada yang sedang nafas saat ini? Nah, sedang ya, nggak mungkin. Ada yang semenjak 15 menit terakhir berhenti nafas ada? Terakhir berhenti nafas ada? Ini nggak IPA bahwa oksigen di planet bumi itu cuma 21%. Yang 78%-nya adalah nitrogen. Sisa 1%-nya adalah helium, hidrogen, macam-macam ya. Ini nggak kelihatan nih. Ini mana nih oksigen? Nggak ada tulisannya. Kecil. Kita hirup, apa juga dihirup, bercampur. Kadang wangi nasi goreng, wangi kue, wangi teh, wangi kelek sebelahnya. Ikut terhirup. Pertanyaannya, tubuh butuhnya oksigen. Dia ngerti dari mana ini yang dihirup, cuma oksigen doang yang diambil, sisanya dibuang. Coba sob. Saya baru dapat jawabannya waktu SMA, baca buku biologi lagi. Ternyata di dalam darah manusia itu mengandung hemoglobin yang secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ibarat kunci sama gembok, mau ditukar kayak gimana, bukan pasangannya nggak akan masuk. Oksigen sama hemoglobin ketemu tuh ngunci, cocok. Kita ngisep nih, campur kentut orang, campur kelek orang, masuk, itu mantap luar biasa ya. Masuk ke paru-paru, darah ngalir jemput ke paru-paru. Ketika ketemu, hemoglobin cuma bisa ngambil si oksigen, dialirin ke seluruh tubuh, sisa ampasnya kebuang. Semua tanpa mikir, tanpa minta, bahkan kadang sambil maksiat. Masya Allah. Lebih banyak kebutuhan kita yang selalu dikabul sama Allah, tapi bisa-bisanya kita ngambek ketika kepengen kita nggak dikabul. Padahal lebih banyak yang dikabul, tapi kebutuhan yang kita minta belum tentu kebutuhan. Bahkan yang kita minta bisa jadi masalah bagi kita. Anak kecil juga pengennya permen terus kan, tapi pas sakit gigi diambil sama si mama. Mungkin si anak ngambek, dasar mama teh pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa aku permen doang gak dikasih, aku mau minggat dari PAUD mah. Tetangga lewat, ibu kan kaya, kok gak beliin permen sih bu? Benci ya sama anaknya. Justru saya ya. Kita kalau ada doa belum dikabul-kabul, bukan Allah jahat. Bisa jadi itu cara Allah nyelamatin kita. Sok, ibu punya anak kecanduan narkoba, cara nyelamatinnya gimana? Dikunciin di kamar biar nggak bisa beli narkoba, atau dikasih narkoba sampai mati overdosis? Kunciin. Anaknya ngambek, katanya sayang, aku udah kecanduan lagi sakau begini, nggak dikasih. Nggak nyampe aja kita ya. Kau udah istilah ragu apa sama Allah ya. Udah Allah tentuin semua. Bismillah ya. Tugas kita yang penting ngumpulin pahala jadi amal ya. Ini buat saya bisa ya. Boleh dibawa pulang nggak? Boleh, boleh. Boleh. Ini punya saya bu ya. Saya ya. Ternyata di jalan pulang digondol monyet. Di Jakarta ada monyet. Yang mirip monyet mah banyak mungkin ya. Dan misalkan ada monyet ya, dimakan atau jatuh dimakan semut, berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Gak usah gitu. Kadang misalnya kita udah jauh-jauh capek nih, ayo kita ke sana yuk.
Jalan-jalan, nyampe sana tempat wahananya tutup. Oh, udah capek jauh-jauh. Udah dah makan aja capek. Belilah kendor. Tahu kendor nggak? Ketaki dorong. Ya, karena kan ketaki yang itu boykot ya. Akhirnya kita kendor jadinya, ketaki dorong. Ternyata apa hikmahnya? Allah lagi nyuruh kita nganterin rezeki ke tukang ketaki dorong itu. Udah gitu aja. Tenang aja, ya. Takdirnya, ya Allah ibu dari mana? Dari Bogor. Ya Allah saya jualan di Jakarta. Emang di Bogor nggak ada ketaki dorong? Ada. Cuman ya udah takdirnya harus jadi rezeki buat dia. Sampai, ya. Gak usah kayak gitu, ya. Ibu di rumah ada kulkas, di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Ternyata ponakan datang diminumin habis. Rezeki ibu atau rezeki ponakan? Apa? Kita ngaku-ngaku ya. Kan kulkas saya, yang beli saya, ngaku-ngaku ya. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita, asli beneran. Gak usah kayak gitulah, cek saldo masing-masing. Ibu punya rekening tidak? Orang tuh terbagi dua, ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya, ada yang sedih ngelihat buku tabungannya. Ibu yang mana? Sedih, ya Allah. Iya sih, bagi sebagian orang, kamu baca apa kok sedih banget? Ini lebih sedih daripada novel sedih. Ternyata buku tabungan, ya Allah. Punten ya, ternyata ada yang membahagiakan buku tabungannya ya. Bahagiakan buku tabungannya ya. Bahagiakan buku tabungannya ya. Bahagiakan buku tabungannya ya. Narkoba ya. Jadi narkoba ya. Jadi narkoba ya. Jadi dia nggak suka main cewek, nggak suka main judi, nggak suka minum minuman keras. Masalah dia cuma satu, narkoba. Karena harus quality control produknya sendiri ya. Dia cobain tiap hari. Jadi dia jenis bandar narkoba yang budiman gitu kurang lebih Pak ya. Singkat cerita pacarnya kabur, dia dikhianatin, ditangkap lah, masuk penjara Kamboja. Namanya penjara nggak ada yang enak ya. Maka dia bilang, dia cerita, dia rezeki haram oknum itu sebelum lewat sini bukan rezeki kita asli benar ya. Satu, dua, ini tadi yang dikenakan lalu jadi dosa ya. Ibu-ibu misalkan lihat gamis diskon Bu ya, itu kadang bisa ke bawah sholat ya nggak Bu? Allah Akbar, ya Allah gamis teh lucu, ih Masya Allah. Allahu Akbar, ya Allah kebeli nggak ya? Pengen, warna itu belum punya lagi.
Sami Allahu liman. Si papa kan mau ngasih uang belanja nih. Allahu Akbar. Teman aku juga mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana lagi diskon? Allah. Tapi diskonnya terakhir hari ini ya Allah. Allah. Sekalian jemput temen nih, jemput anak saya nih ke sekolah nih. Jadi ini beli ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak beda ya. Khusyuk nggak sholatnya? Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok, bisaan gitu ya. Anggaplah dibeli juga suka ditanya, emang buat apa sih? Bukan udah banyak gamis selemari. Siapa tahu ada kondangan papa. Ternyata 5 tahun gak ada yang ngondang-ngondang. Setelah 5 tahun pindah rumah, baru nemu lagi tuh. Ya Allah, gamis yang dulu. Dicobain, udah gak muat kan, ibu udah bahagia ya. Dulu waktu beli adik ibu masih 2 SMP, sekarang 3 SMA. Dikasih ke dia, pas dipakai sama adiknya sampai usang. Rezeki ibu atau rezeki adiknya? Kita ngaku-ngaku itu kan punya saya, yang beli saya, ada di lemari saya, tak seorang pun boleh pakai tanpa seizin saya. Punya saya kan? Enggak, asli. Ya, begitulah kisah tentang gamis ya. 3 yang diinfakkan di jalan. Ada kisah pengusaha sukses, kebiasaannya unik. Tiap hari beres jualan, cuman dipakai untuk modal dagang besok, sisanya sedekah. Teman-temannya suka nanya, Pak, invest dong kayak kita. Gak sayang apa sama duitnya? Dijawab, justru saya sayang banget sama duit saya. Makanya mau saya bawa mati ini duit. Gimana caranya bawa mati duit, Pak? Saya transfer ke rekening akhirat. Sedekah. Tuh jujur Bu ya. Kalau di hadis sahih kan disebutkan ya, ada 3 hal yang mengiringi seorang jenazah. Keluarganya, hartanya, amalnya. Yang satu akan tinggal, yang 2 akan pergi. Yang menemani apa? Amal, harta sama keluarganya. Oh, secinta-cintanya suami ibu sama ibu, gak mungkin ibu udah wafat ditaruh di ruang tamu. Bau. Secinta-cintanya, gak mungkin. Bahkan ada punten ya, ini mah dagelan ya. Istri saya suka bilang kayak gini, nanti kalau aku meninggal duluan, kamu nanti ini enggak? Oh, paling juga pas dimakamin udah pakai kacamata hitam nyari mana yang bening gitu kelihatan. Ya gitulah ya, overthinkingnya wanita ya. Jadi tinggalin. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ya, kita nih Bu, nabung ya. Udah di dunianya belum tentu kepake. Misalkan ibu nabung 1 miliar, niat mau beli mobil, pas nyampe depan showroom mobil, ibu ketabrak, mati. 1 miliar dipakai 2 juta buat pemakaman. Pas meninggal, ibu nggak akan ditanya 2 juta, tapi ditanya 1 miliarnya itu kamu apain? Karena masalah duit ditanyanya 2, dicarinya dari mana dapatnya, dipakainya untuk apa. Di hari itu kita nggak akan bisa jawab, ya Allah kepake belum. Enggak, tetap ditanya 1 miliar. Padahal 1 miliar ya cuman kepake 2 juta, sisa 998 jutanya direbutin sama anak cucu kita sampai berantem itu keluarga. Ya, Insya Allah. Ingat, bukan berarti nggak boleh ngasih warisan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari juga bertanya, wahai Rasulullah, boleh nggak aku sedekah untuk dakwah, mendukung dakwah 2/3 dari hartaku? Jangan kebanyakan. Bagaimana kalau setengahnya wahai Rasulullah? Jangan terlalu banyak. Bagaimana kalau 1/3-nya? Cukup, itu pun sudah banyak. Karena memang lebih baik kau meninggalkan harta untuk waris, untuk keturunanmu, agar ada agarnya, tapi agar keturunanmu tidak bergantung pada manusia. Jadi nggak minta-minta. Boleh mah boleh. Tapi kalau pengen jujur, bagi kita itu duit baru
baru berguna buat kita kalau dipakai untuk amal soleh. Ada orang kaya, dia baru sadar bahwa duit itu adalah ujian. Pas dia pengen jadiin duitnya pahala dengan cara disedekahin, terus dia akhirnya ke lampu merah, gak nemu yang minta. Biasa rame yang minta, yang amin. Dia pergi ke masjid, kotak amalnya lagi digembok di dalam semua. Gak mungkin dia masuk ke dalam ngebobol demi sedekah. Orang ngebobol demi nyolong, dia ngebobol demi sedekah, gak berani. Dia ke panti asuhan, disuruh pulang. Pak, maaf, ini panti baru, santrinya cuma 2, donaturnya udah banyak, tolong bawa lagi aja uangnya, cari tempat lain. Nyampe depan panti, nangis. Ya Allah, kau segitu gak pengennya nerima hamba beramal. Orang ketika udah sadar itu duitnya lebih dia butuhin di alam nanti daripada di dunia, nangis gitunya. Punten lah Bu, kalau ada orang pengen banget jadi kaya, kalau pengen jujur kan alasannya satu, karena apa? Karena belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB ya, tahu OKB? Orang kaya blow on. Karena baru ngerasain, jadi dia beli semua makanan, tapi nanti ada titik dia ngerasa, ya Allah, aku sanggup beli 1000 porsi, tapi muatnya cuma 1 porsi. Dibesokin gak enak, diangetin gak akan seenak beli baru. Akhirnya dia tetap beli 1000, tapi buat dibagiin. Dia sanggup beli villa 10, dia tahu tidurnya tetap di atas kasur 1x2, nggak mungkin guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Yang paling nikmatin villanya siapa? Si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari jaga villa, tiap bulan digaji. Makanya ibu kalau pengen bahagia, jaga villa, tenang. Kayak punten ya. Beli jam tangan, dia sadar ya, kalau mobil saya paham, mobil 5 miliar sama mobil 100 juta memang kencengan yang 5 miliar. Kalau jam tangan 5 miliar sama 50.000 emang kecepatannya beda. Tanya gerak ke orang kaya datang ke Plaza Indonesia, Pak, jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? 1 jamnya setara 5 menit kok. Ya rusak berarti Pak, ngapain dipakai? Maka udahlah, yang penting fungsi kan. Kalau memang fungsinya buat nyelam ke dalam air, oke, beli yang mahal yang anti air. Kadang udah beli mahal juga orang nggak percaya itu asli, kan sakit hati. Kan ada jenis orang-orang yang diuji oleh Allah nggak pantas kayak gitu pakai barang asli. Beli dijulitin dikira nyolong, atau dikira menang slot ya, tuh kan nggak enak. Pesawat apa fungsinya? Nyampe kendaraan. Berapa banyak orang Indonesia nggak punya pesawat nyampe Mekah? Coba ibu punya pesawat masing-masing, susah parkirnya. Atin ge nggak muat ya. Udah tenang. Kalau ngaji tambah gelisah atau tambah tenang? Ya berarti kita baru saja membenarkan firman Allah ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Jadi bukan karena yang bicaranya, tapi karena dari tadi kita bicarain Allah. Bicarain gajah, kebayang gajah nggak? Saya bilang jangan pikirin gajah, di otak gambar gajah muncul nggak? Kenapa lagi kita ngomongin Allah? Ngomongin Allah jadi ingat Allah, hati jadi tenang sesuai ayat tadi. Hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tentram. Jadi kalau kita ada lagi hati nggak enak, jujur kita pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan dan lain-lain ya. Dah, bismillah, waktunya sudah dikasih kode, silakan masuk ke sesi selanjutnya. Ada tanya jawab? Oh ya udah, silakan ya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau dikoreksi barangkali saya salah menyampaikan, tolong ya, silakan. Fadhol.